seperti pertumbuhan tinggi dan juga terutama pertumbuhan otak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Ya, perkenalkan, saya Nursvina Istika Dewi. Ibu bisa panggil saya Nursvina. Saya perawat dari Puskesmas Sukamaju Baru yang ditugaskan untuk sharing ke RW 1 ini. Nah, gimana kabar Ibu pagi ini? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu puasa hari pertama? Alhamdulillah ya Bu. Nah, tujuan saya kesini adalah untuk sharing mengenai pemenuhan gizi seimbang pada balita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui apa itu gizi seimbang, manfaat pemenuhan gizi seimbang bagi balita, masalah dari pemenuhan gizi seimbang, dampak apabila gizi seimbang tidak terpenuhi, dan juga bagaimana cara kita memenuhi gizi seimbang pada anak kayak gitu. Nah, tempatnya di sini ya Ibu-ibu, kurang lebih waktunya 30 menit. Sekarang pukul 11 sampai berarti nanti akan berakhir pukul 11.30. Apakah Ibu-ibu bersedia? Baik kalau seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu-ibu, saya punya 3 pertanyaan mengenai gizi seimbang. Ibu bisa jawab sesuai apa yang Ibu tahu aja ya. Selesai. Nah, Ibu-ibu, di sini ada yang udah tahu apa sih itu gizi seimbang? Ya, silakan Bu. Betul sekali. Benar, sesuai dengan Ibu Fitri ya, Ibu Fitri. Jadi gizi seimbang merupakan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, apa sih Bu manfaat pemenuhan gizi seimbang bagi balita? Ada yang tahu Bu? Silakan Ibu Dini. Ya, bagus, betul sekali Ibu Dini. Jadi, manfaat pemenuhan gizi seimbang bagi balita yang pertama adalah untuk membantu pertumbuhan fisik anak. Fisik apa contohnya? Contohnya pertumbuhan tinggi anak dan terutama pada pertumbuhan otak anak. Nah, perlu kita ketahui bahwa 80% perkembangan otak manusia itu terjadi sebelum usia 3 tahun Ibu-ibu. Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi pada anak itu sangat penting untuk membantu pertumbuhan otak. Nah, yang kedua ada membantu pertumbuhan kognitif anak, yakni kecerdasan anak dan ketangkasan anak. Nah, jadi apabila nutrisinya baik, pemenuhan gizi seimbangnya baik, maka anak akan menyerap materi atau pelajaran yang di sekolah berikan atau di rumah berikan juga. Nah, yang ketiga adalah terhindar dari penyakit kronis yang dapat menyerang anak saat anak udah usia dewasa. Contohnya penyakitnya apa? Penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, ada stroke atau juga hipertensi dan juga obesitas seperti itu. Nah, di sini Ibu-ibu terdapat beberapa masalah pemenuhan gizi pada balita. Ada 4, saya punya 4 gambar. Nah, Ibu-ibu mau yang mana dulu? Berurutan. Ini dulu Bu. Oke. Nah, gambar yang pertama adalah ini salah satu masalah pemenuhan gizi seimbang pada balita yakni stunting atau pendek anaknya. Dilihat dari gambarnya. Gambar anak yang pertama itu tingginya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan yang satunya lagi anaknya lebih pendek daripada anak yang seusianya. Lalu masalah pemenuhan gizi seimbang selanjutnya adalah kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini merupakan masalah gizi buruk yakni kekurangan protein pada anak. Nah, bisa dilihat Ibu-ibu ini gambarnya. Nah, ini ciri-cirinya ada perutnya buncit, lalu di sini ada kaki dan tangannya bengkak, lalu di sini ada pipinya juga tembem seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat masalah pemenuhan gizi yang lain yakni marasmus. Nah, marasmus ini kekurangan protein dan juga kekurangan energi pada anak. Seperti itu. Nah, kita lihat ciri-cirinya, anaknya tampak sangat kurus. Lalu di sini sangat terlihat tulang-tulangnya
terus perutnya juga cekung ke dalam, lalu wajahnya juga ini lebih tua daripada usianya, seperti itu. Dan yang terakhir masalah pemenuhan gizi yakni betul sekali Bu, obesitas kayak gitu. Nah, ibu-ibu apa sih dampak dari kekurangan pemenuhan gizi pada anak? Nah, ada yang bisa jawab Bu? Ya. Ya, betul sekali Bu. Di sini betul sekali Ibu. Jadi, dampak dari ketidakcukupan gizi pada anak yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan fisik anak seperti pertumbuhan tinggi anak dan juga pertumbuhan otak anak. Yang kedua yakni terhambatnya pertumbuhan kognitif anak atau anak sulit memahami pelajaran yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga ada penurunan imun anak, jadi nanti anaknya akan mudah terserang penyakit. Dan yang keempat ada menjadi sumber daya yang tidak berkualitas seperti itu. Nah, ibu-ibu di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan Bu. Betul, Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini di sini Bu, tadi pertanyaannya gimana cara kita mengetahui apakah anak kita mengalami gizi kurang atau tidak. Sini saya punya kartu, Bu. Nah, kartu ini merupakan tanda-tanda gizi buruk pada anak. Yang pertama, anaknya tubuhnya kurus, pendek, atau kurus dan pendek. Lalu yang kedua ada terlihat lesu dan tidak bersemangat. Ya, jadi nanti anaknya apabila bermain terlihat lebih lesu, tidak bersemangat, ibu patut khawatir ya. Lalu selanjutnya ada kehilangan kekuatan otot. Anaknya lebih lemas ibu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kulit tampak kusam. Nah, perlu kita ketahui bahwa kulit orang Indonesia kan beda-beda ya Bu. Tapi kita harus mengetahui mana kulit yang sehat dan mana kulit yang tidak sehat. Nah, bisa dilihat kalau kulit yang sehat itu lebih lembab Bu. Lalu saat diusap di sini tidak bersisik dan tidak kusam seperti itu. Selanjutnya Bu, ciri-ciri gizi kurang pada anak yakni rambutnya terlihat rambutnya rontok dan kering. Nah, rambutnya rontok dan kering ini bisa dilihat saat anak kita mandi atau saat tidur. Lalu ada mengalami kecemasan yang berlebihan atau saat disuruh banyak takut ya ibu-ibu. Lalu di sini nih ciri-ciri yang mudah kita temui yakni anak kita mudah marah. Jadi apabila anak kita mudah marah, maka ibu-ibu patut waspada mengenai pemenuhan gizinya. Kayak gitu. Tetapi ibu-ibu, selain 7 ciri-ciri ini, kita juga perlu datang ke posyandu atau ke puskesmas untuk kontrol rutin mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ibu-ibu jangan khawatir. Gimana sih caranya apabila agar anak kita gizinya terpenuhi? Nah, di sini sesuai dengan Kementerian Kesehatan RI terdapat 4 prinsip pemenuhan gizi seimbang. Yang pertama di sini ada pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, bagi si kecil aktif dan berolahraga ini yakni si kecil aktif bermain, aktif di sekolah atau aktif di rumah seperti itu. Lalu selanjutnya ada menjaga berat badan ideal. Nah, penting sekali, wajib sekali kita untuk menjaga badan ideal kita, yakni ditimbang setiap bulan sekali. Oleh karena itu kita harus rajin ke posyandu seperti itu. Lalu selanjutnya menerapkan program hidup bersih dan sehat. Nah, program hidup bersih dan sehat ini dapat kita terapkan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, saat dari fasilitas umum, lalu juga bisa mencuci makanan sebelum dimakan, sayuran sebelum dimasak seperti itu, atau menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lalu yang terakhir dari prinsip gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Nah, hal ini yang sering keliru pada ibu-ibu, yakni apabila anak kita sukanya makan
nasi sama ayam terus 1 minggu, atau anak kita sering sukanya makan nasi sama telur aja 1 minggu atau 1 bulan seperti. Nah, itu tidak baik ya Ibu. Kenapa? Karena makanan yang beragam itu makanan yang terdiri dari, yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada, betul sekali Bu, protein, yang ketiga ada, betul sekali Bu, mineral dan vitamin. Ada 3 komponen ini. Nah, 3 komponen ini dapat kita dapatkan dari mana ya? Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dapat kita dapatkan dari singkong ibu-ibu, lalu dari ubi, dari jagung, dari kentang, dari nasi atau makanan pokok kita, dan dari gandum seperti itu. Nah, ini semua makanan pokok ya, yang mengandung karbohidrat atau sumber tenaga bagi kita. Nah, tadi kan udah tuh karbohidrat. Yang kedua apa Bu? Betul sekali, ada protein. Nah, protein ini terdiri dari 2 sumber, yakni protein nabati dan juga protein hewani. Nah, protein nabati terdapat dari tumbuhan, sedangkan protein hewani terdapat dari hewan. Seperti itu. Yang pertama ini ada apa Bu? Ada telur, betul. Berasal dari hewan. Ini ada ayam, ada ikan, Ibu, ada daging, baik daging sapi atau daging kambing. Lalu di sini ada protein dari hewan nabati, ada kacang-kacangan, kacang tanah. Ini ada kacang hijau ya Ibu. Lalu di sini ada kacang kedelai kayak gitu. Nah, tadi kan ada tuh Bu, ada karbohidrat, ada protein. Yang terakhir ada, betul sekali, ada mineral dan juga vitamin. Nah, vitamin dan mineral dapat kita akses dari buah-buahan, betul sekali Ibu-ibu. Lalu, nah selain pada buah-buahan, sebenarnya vitamin juga dapat diakses dari beberapa sayuran. Contohnya di sini ada bayam. Lalu di sini ada brokoli. Lalu di sini ada wortel. Nah, susu ya Ibu-ibu. Lalu ada kangkung. Dan juga ada kacang panjang kayak gitu. Jadi vitamin itu tidak hanya dari buah-buahan Bu. Nah di sini kita permainan dulu kali ya. Nah di sini saya punya pola, ada template di sini, ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada vitamin mineral. Nah contohnya ya Ibu-ibu, saya kasih anak saya itu nasi sama apa ya, sama ikan, contohnya sama ikan aja. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang? Tidak, betul. Kenapa? Karena vitamin dan mineralnya tidak tercukupi. Contohnya lagi, apabila saya ngasih anak itu roti gandum, lalu ada telur, dan juga ada susu. Nah, apakah ini sudah seimbang? Ya, sudah, karena ini sudah sesuai dengan makanan yang beraneka ragam. Ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada vitamin dan juga mineral kayak gitu. Nah, di sini Ibu-ibu mau ada yang coba? Ya, silakan Bu. Ibu-ibu mau ngasih anaknya apa? Nasi, oke. Kita kasih nasi. Lalu telur. Oke, kita kasih telur. Terus udah Bu atau ada lagi? Ada lagi apa Bu? Apel. Oke, saya kasih buah-buahan. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan makanan beragam prinsip gizi seimbang? Sudah, ye, pintar Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu-ibu,
Di sini saya punya 3 pertanyaan lagi sama seperti tadi mengenai gizi seimbang. Ibu-ibu bisa jawab sesuai apa yang Ibu ketahui ya. Selesai. Nah, ibu-ibu sesuai dengan kontrak waktu kita, waktunya sudah menunjukkan pukul 11.30, berarti sudah berakhir. Nah, gimana perasaan ibu setelah kita sharing? Senang, lalu dapat ilmu baru. Nah, baiklah. Nah, ibu-ibu di sini bisa menyebutkan kembali apa sih manfaat pemenuhan gizi seimbang bagi balita? Ya, silakan Ibu Fitri. Betul sekali Ibu. Ada yang mau nambahkan Bu? Silakan Bu. Betul sekali Ibu Imas. Lalu apa sih Bu dampak dari ketidakcukupan pemenuhan gizi seimbang pada anak? Ya, silakan Bu. Betul sekali Ibu, anaknya menjadi terhambat ya pertumbuhannya kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana Bu cara kita agar memenuhi kebutuhan gizi anak? Silakan Bu. Ya, betul sekali Ibu. Lalu ibu-ibu di sini masih ingat tidak dari 7 ciri-ciri anak kekurangan gizi? Ya, silakan Bu. Betul sekali Ibu. Nah, di sini ada yang mau latihan kembali gimana cara memberikan makanan yang beraneka ragam pada anak. Ya, silakan Bu. Mau apa? Oke, mau dikasih nasi. Nah, lanjut Bu. Mau udah atau ada lagi? Ada lagi apa? Ikan. Oke, kasih ikan. Lalu mau dikasih apa lagi? Apel, anggur. Oke. Dikasih buah-buahan. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang? Sudah, karena terdapat karbohidrat, protein, dan juga mineral. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti itu ya Ibu. Mudah-mudahan, untuk minggu depan saya akan kembali lagi ke sini, akan membahas mengenai bagaimana mengolah makanan bagi balita. Jadi minggu depan kita masak-masak Bu. Nah, untuk tempatnya apakah di sini atau kita cari tempat yang lain? Oh, mau di rumahnya Ibu Fitri? Oke, berarti minggu depan kita masak-masaknya di rumah Ibu Fitri. Waktunya ibu-ibu kapan luangnya? Sama seperti hari ini. Oke, berarti dari pukul 9 sampai pukul 12 ya. Oke, berarti minggu depan kita akan berkumpul kembali bersama saya membahas mengenai bagaimana cara mengolah makanan untuk balita di rumahnya Ibu Fitri pada pukul 9 sampai pukul 12 seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Semangat terus Ibu untuk menjaga dan untuk menjaga anaknya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.